Salam saudara semua, teman-teman sekalian, dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali dengan saya di channel Cross Christ. Untuk video kali ini saya akan memberikan renungan singkat tentang makna Natal. Dan video yang keempat dari Natal kali ini saya akan membahas tentang arti nama Kristus, arti nama Yesus yang ditulis, yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya pasal 9. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian, silahkan saudara menyimak. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sobat sekalian, ayat ini sering kita bacakan di setiap bulan Desember. Biasanya anak-anak juga membacakan, dibuat gaya seperti sajak atau deklamasi. Ini memang ayat yang sangat luar biasa, sangat bagus. Nah, sekali lagi, menurut saya firman yang singkat ini, ayat yang singkat ini, inilah firman yang sangat luar biasa. Karena Nabi Yesaya pada waktu mengatakan ini atau mengucapkan ini, ia telah mendapat karunia iman dan sudah mendapat karunia penglihatan, walaupun mata fisiknya belum melihat Tuhan yang menjadi manusia itu. Tuhan yang menjadi anak manusia itu belum dilihat oleh Yesaya secara mata fisik, tetapi dalam iman dia sudah melihat, dalam penglihatan dia sudah mengalaminya, dalam visi dia sudah menerima dari Tuhan, dan dia bernubuat atas nama Tuhan. Satu kata pun, satu iota pun tidak ada yang meleset dari perkataannya ini. Ini pasti karena iman yang benar dari Tuhan. Ini pasti karena penglihatan yang benar dari Tuhan. Dan ini pasti nubuat dari Tuhan. Satu pun gak ada yang meleset. Ini luar biasa. Jadi kalau ada orang mengaku mendapat penglihatan dari Tuhan, mendapat visi dari Tuhan, harusnya seperti ini. Tidak ada yang meleset satu kata pun dari seorang hamba Tuhan itu. Semua itu terjadi seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, seperti yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Yesaya, dan sekarang kita baca bersama-sama ini. Pada waktu nubuat diucapkan, waktu itu penglihatan ini pasti adalah penglihatan yang penuh dengan iman. Karena secara real, secara nyata, secara fisik, Tuhan belum berinkarnasi menjadi manusia. Ini sudah saya katakan dalam video yang pertama. Jika kita membaca teks ini pada tahun ini, pada Natal tahun ini, yaitu setelah Yesus datang ke dunia, melayani kita, melayani para rasul, melayani dunia, lalu dia mati di salib, dia naik ke surga, dan kita membaca sekarang ini dapat diterima secara logis. Kenapa? Karena memang sudah terjadi dan kita sudah melihat semua. Yesaya mengucapkan ini jauh waktunya sebelum Yesus datang ke dunia, sebelum Yesus menjadi manusia. Namun sekali lagi semua itu dapat dibenarkan secara iman, secara penglihatan, dan nubuat dalam Tuhan. Kitab suci dalam bahasa Indonesia justru menulis dengan benar karena menuliskannya dalam bentuk lampau. Jadi Yesaya menuliskannya memang sejak dalam bahasa aslinya menuliskan dalam bentuk lampau, karena ia sudah melihat anak itu dalam penglihatan yang diberikan kepadanya. Saudara sekalian, inilah saudara, kalau kita memiliki nabi yang takut akan Tuhan, memiliki nabi yang luar biasa, memiliki nabi yang setia kepada perkataan Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepadanya, dia sampaikan kepada umat tanpa dikurangi, tanpa ditambahkan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau satu ayat ini saja diberitakan sebagai pemberitaan kabar baik oleh semua umat Tuhan tentang bagaimana Tuhan yang berjanji, Tuhan yang merancang perjanjian itu, lalu Tuhan sendiri yang menggenapi dengan metode Tuhan sendiri perjanjian itu, nubuat itu, dan Tuhan sendiri yang datang. Wah, ini luar biasa. Itulah yang saya sebut namanya Tuhan kita itulah Tuhan perjanjian. Allah kita itulah Allah perjanjian, Allah covenant, Allah yang berjanji, Allah yang menggenapi janjinya dengan caranya Tuhan sendiri. Maka Tuhan kita disebut Tuhan perjanjian. Dia tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan mau datang, dia datang. Sekalipun dunia tidak pernah siap. Buktinya? Ya buktinya hanya kandang dan kain lampin. Bahkan seluruh penginapan penuh. Tidak ada yang siap bahwa yang akan lahir itu adalah Mesias, Raja segala raja, Raja damai, Allah Immanuel. Sehingga tak satu pun menyambut Raja baru itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia di kota Daud. Nah, mungkin saudara dan saya salah satu dari sekian miliar orang yang mendapat anugerah iman, sehingga saudara dan saya dapat menjadi seorang yang menyambut dengan iman, seorang yang percaya bahwa yang datang di kandang yang hina itu, bahwa yang lahir dibungkus dengan kain lampin itu, dan dibaringkannya di atas palungan itu adalah Tuhan, adalah Allah sendiri, adalah Mesias, seorang pribadi yang menentukan nasib seluruh umat manusia, seorang pribadi yang dianggap lemah oleh raja-raja, namun menentukan penghapusan dosa umat manusia di dunia. Siapa yang percaya bahwa dia yang lahir, yang disebut Sang Putra, yang disebut anak manusia, di kandang itu, di palungan terbaring, dialah yang dosanya diampuni. Berbahagialah saudara dan saya yang menerima pernyataan ini. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Mesias, Sang Juru Selamat, itu menjadi pengganti persembahan korban untuk penghapusan dosa. Ini merupakan gagasan Tuhan. Ini merupakan tindakan Tuhan. Ini merupakan pemberian Tuhan. Kita umat manusia tidak punya hak. Bahkan merancang pun kita nggak punya hak. Apalagi melakukannya. Nyawa umat manusia sebanding dengan darah manusia. Maka bukan darah hewan seperti yang diperbuat oleh bangsa Israel sebelumnya. Bangsa Israel berbuat dosa, dan untuk menutupi kesalahannya itu, menutupi dosanya itu, mereka harus menyembelih hewan kurban. Mungkin sampai sekarang orang-orang Yahudi masih melakukannya. Tetapi itu tidak sebanding dengan dosa manusia, tidak sebanding dengan nyawa manusia. Maka Tuhan membuat menjadi sebanding, yaitu Dia menjadi manusia, nyawanya menggantikan kita, darahnya membasuh dan menghapus seluruh dosa kita, bahkan yang paling gelap, yang paling berat, yang paling hitam sekalipun diubah menjadi putih seperti salju. Itulah alasan mengapa Tuhan rela menjadi manusia, supaya bisa menjadi korban sembelian, menggantikan kita. Disebut namanya substitusi. Yesus menjadi pengganti bagi kita. Setelah Yesus datang ke dunia, setelah Yesus mati, tidak perlu lagi bagi umat Tuhan, bagi bangsa Israel seharusnya, melakukan penyembelihan hewan sebagai korban penghapus dosa, karena Tuhan telah menggantikannya. Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ini nubuat di dalam Yesaya pasal 9 tadi dibayar tunai di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Saudaranya si Tuhan, di dalam Yesaya ini
kita diberikan jaminan bahwa tidak ada perkataan Tuhan melalui para nabi yang meleset satupun. Maka berbahagialah kita yang diberi anugerah iman untuk percaya bahwa seorang putra diberikan untuk kita, supaya kita tidak perlu dihukum, supaya kita yang percaya tidak perlu menderita, memikul salib. Ada anak-anak kecil mengalami intimidasi di sekolah-sekolah, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Kristen. Ya, kamu nanti jadi Kristen, nanti kamu mati disalib. Ada anak kecil yang berhikmat berkata, justru saya Kristen, justru karena saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, mati disalib, maka saya sebagai orang Kristen yang percaya Kristus tidak akan disalib, karena Kristus sudah disalib menggantikan saya. Saudara, anak kecil bisa memberitakan firman Tuhan sesingkat itu dan sejelas itu. Bagaimana dengan saudara? Mari kita beritakan bahwa seorang putra telah diberikan untuk kita ribuan tahun yang lalu, dan kita telah mengalami secara pribadi bagaimana Kristus telah menghapus dosa kita, telah menggantikan posisi kita sebagai orang terhukum, menyelamatkan kita, dan menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saya dan saudara, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya. Ini masalah bagi orang-orang yang tidak mendapat anugerah iman. Tuhan kok menjadi anak, Allah kok menjadi bapa, memang sulit dimengerti. Justru karena sulit dimengerti, itulah Allah, Allah kita yang misteri, Allah kita yang ajaib, bukan Allah yang gampang ditebak. Di Natal kali ini, Tuhan menyediakan seorang putra untuk mengubah nasib hidup semua orang di muka bumi ini, bagi yang percaya. Bagi yang percaya bahwa Kristus menjadi manusia, bahwa Allah menjadi manusia, hidupnya diubah. Dari terhukum menjadi dibebaskan, dari berdosa menjadi dibersihkan, seperti putih seperti salju. Saudara, mari kita menikmati di saat Natal yang indah ini, menikmati Sang Putra yang telah diberikan Allah kepada kita, menggantikan posisi kita, menjadi juru selamat kita, menjadi penghapus dosa kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.